Ini mungkin. Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Banyak yang bilang bor generik itu cuma menang di harga, tetapi tenaganya loyo waktu dipakai untuk pekerjaan berat. Nah, di tangan saya ini ada bor cordless dari Lucid dengan model LX50 versi terbarunya atau generasi ketiganya ya, kalau tidak salah. Yang katanya RPM-nya sudah di-upgrade sampai 1800 RPM, kemudian torsinya juga sudah meningkat, semakin galak, dan caknya sudah di 13 mm. Dan diklaim bisa dipakai untuk pekerjaan berat, walaupun kapasitas baterainya hanya di 18 volt. Mesin bor ini sudah memiliki 3 mode pengoperasian, yaitu untuk mode penyekrupan, untuk mode drilling atau pengeboran biasa untuk pekerjaan kayu dan juga pekerjaan metal. Kemudian mode hammer atau mode impact untuk pekerjaan beton atau mengebor tembok. Tapi pertanyaannya, apakah benar spek yang saya sebutkan di awal tadi se-powerful performa aslinya, atau cuma gimmick saja spek dewa dengan harga merakyat seperti bor-bor generik lainnya? Oke, langsung saja kita bahas mulai dari build quality, fitur-fitur, dan juga performanya. Untuk koper atau carry case-nya cukup kompak ya, ukurannya hanya 25 x 25 cm saja kurang lebih. Kemudian di salah satu sisinya sudah dilengkapi dengan 2 buah pengunci. Oke, langsung saja kita buka dan kita cek apa saja kelengkapannya. Nah, ini dia. Yang pertama, buku manual. Penting untuk kalian baca terlebih dahulu karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Oke, kemudian yang kedua, kartu garansi. Garansi yang didapatkan untuk baterai dan chargernya selama 6 bulan, dan untuk unitnya garansinya hanya 3 bulan saja, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di sini untuk alamat service centernya tidak ada ya, kemudian kartu garansinya harus dikirim kemana, kita juga tidak tahu ya, karena tidak dijelaskan di sini. Kemudian kita dapat aksesoris, 1 buah mata bor, 2 buah mata obeng angin PH2 atau Philips 2, kemudian 1 kunci baut ukuran 8 mm ya. Kualitasnya seperti ini. 1 buah charger. Di sini chargernya sudah model docking, kemudian spesifikasi teknisnya di sini outputnya di 18 volt dan current-nya cuma di 1 ampere saja ya. Kemudian 2 buah baterai 18 volt. Bagian bawahnya ini sudah dilapisi dengan bumper karet yang cukup tebal dan juga kokoh ya. Dan yang terakhir, unitnya. Untuk first impression dari segi build quality ini kelihatan cukup kokoh, cukup padat, cukup solid. Bagian samping-sampingnya dilapisi dengan bumper karet yang cukup tebal ya. Kemudian bagian belakangnya juga ini dilapisi bumper karet yang cukup tebal. Finishing dari trim bodi plastiknya juga kelihatan cukup rapi, cukup bagus. Kemudian bagian handle-nya sudah dilapisi dengan karet anti-slip dan dibuat tekstur seperti ini sehingga memberikan grip yang maksimal di tangan kalian ya. Mesin bor ini memiliki 2 mode kecepatan, yaitu mode low, ini untuk torsi tinggi ya, kemudian mode high atau nomor 2, ini untuk kecepatan ya. Kemudian untuk catnya sudah ukuran 13 mm dan untuk menguncinya tinggal kalian putar-putar saja seperti ini, sampai berbunyi klik ya. Untuk ring torsi dan juga mode selektornya ini terbuat dari plastik ya kawan, bukan dari metal, ini plastik yang dicat dengan warna silver. Kemudian untuk torsinya ini sampai 24, dan mesin bor ini memiliki 3 mode pengoperasian, yaitu untuk mode penyekrupan, sini, kemudian mode drilling atau mode bor, dan terakhir mode impact atau mode hammer untuk pekerjaan beton ya. Untuk lubang pembuangan panasnya di bagian sisi-sisinya ya cukup besar. Kemudian triggernya sangat empuk dan juga sangat sensitif. Di atasnya sudah dilengkapi dengan lampu LED penunjuk dari status baterai, dan juga di depannya ini sudah dilengkapi dengan LED walk light ya, yang cukup membantu apabila kalian bekerja di tempat yang pencahayaannya kurang. Untuk melepas baterainya tinggal kita tekan saja tab yang ada di bawah sini, kemudian kita tarik, dan untuk memasangnya tinggal kita dorong saja seperti ini ya.
Overall, secara keseluruhan dari build quality ini menurut saya sudah sangat bagus ya. Desainnya juga cukup ergonomis, cukup nyaman di tangan, dan beratnya hanya di 1 kiloan saja ya. Bisa kalian lihat sendiri bagian belakang, samping, ini caknya, ring torsi, dan juga mode selektor. Dan ini dia tab spesifikasinya. Modenya LX50, RPM-nya sampai 1800, kemudian caknya ukuran 13 mm, dan torsinya kurang lebih di 80 Nm. Oke, selanjutnya tes tegangan baterai. Apakah betul di 18 volt? Ini sudah saya cas penuh ya. Kita coba, dan ternyata tegangan baterainya hanya di 16 volt saja ya kawan. 16 volt, lebih rendah dari spesifikasinya. Oke, lanjut ke tes RPM. Kita langsung di speed 2 ya. RPM-nya apakah sampai di 1800? Dan RPM-nya untuk speed 2 hanya di 1561 RPM saja ya, masih di bawah spesifikasinya. Oke, selanjutnya akan saya tes untuk mengebor bidang kerja besi flat bar dengan ketebalan kurang lebih 10 mm ya. Saya akan gunakan mata bor ukuran 10 mm langsung. Kemudian setelah itu akan saya tes juga untuk melubangi dengan menggunakan hole saw. Kemudian nanti kita tes untuk memasang baut roofing. Sudah itu memasang deck screw di bidang kerja kayu, kemudian memasang skrup, melubangi kayu dengan menggunakan auger bit, dan terakhir nanti akan saya pakai untuk mengebor beton dengan mata bor ukuran 12 mm ya. Untuk speednya kita set di speed 1 saja ya kawan. Kemudian modenya kita ganti atau kita switch ke mode drilling atau mode untuk mengebor ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kondisi baterai masih penuh ya. Nah, torsinya bagus ya. Rasa ini baru sebentar saja sudah langsung makan ya. Terima kasih Mas Bu. Mantap ya untuk tenaga dan torsinya. Lanjut. Tinggal sedikit lagi ya, untuk tingkat keergonomisannya ini juga menurut saya sudah sangat bagus ya. Lapisan karet untuk handle-nya ini terasa empuk dan memberikan grip yang bagus di tangan kalian ya. Tinggal sedikit lagi, kasih pelumas lagi. Lanjut. Nah, ini saya tekan ya. Nah, saya tekan, tidak ada loss RPM atau loss power ya. Powernya sangat terasa ya.
Tinggal sedikit lagi, sudah mau tembus. Kalau sudah mau tembus, tidak perlu kita tekan kuat-kuat ya, karena nanti kalau ditekan terlalu kuat akan terjadi kickback ya. Pelan-pelan saja seperti ini, diikuti saja alurnya. Sedikit lagi. Tembus ya. Tenaga dan torsinya luar biasa ya. Ini worth it ya, sangat bagus walaupun voltasenya tadi hanya di 16 ya. Dan untuk baterainya ini masih penuh ya. Dan ini dia hasilnya. Nah, tembus ya, bisa kalian lihat sendiri ketebalannya seperti ini, kurang lebih 1 cm atau 10 mm ya. Oke, kita cek suhunya. Nah, untuk bodinya hanya 36 derajat saja. Kemudian untuk gearboxnya di 34 saja ya, jadi cenderung dingin. Oke, kita lanjut melubangi dengan menggunakan hole saw ya. Nanti saya ganti dulu matanya. Oke, kita lubangi dulu dengan menggunakan mata bor di 5 mm. Untuk speednya masih di speed 1 dan modenya masih mode drilling ya. Oke, kita lubangi sebelah sini. Nah, untuk mata bor dengan diameter kecil ini gampang saja ya kawan. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Mantap. Kita kasih pendingin dulu supaya mata bornya tetap tajam ya. Kita ganti dulu mata bornya dengan mata bor hole saw ukuran 3/4 inch ya, atau sekitar 19 mili. Ternyata tenaganya bagus ya untuk kucing. Untuk speednya tetap menggunakan speed 1 ya, baterainya masih full. Langsung mantap ya. Oh, gila tenaganya. Tenaganya ternyata mantap ya. Torsinya gila juga ini. Kita balik dulu ya, karena sudah mentok di kedalaman hole saw-nya. Ini tadi ya lubangnya ya, belakangnya ada weldingan. Oh, disikat saja sama dia ya. Sampai patah mata bornya ya.
torsinya sangat luar biasa ini. Oke, lanjut. Nah, tembus ya. Tembus, mantap sekali. Dan ini dia hasilnya ya. Tembus sebelah sini tadi ya. Ini dia hasil pengeborannya, walaupun di belakang, di bagian belakang tadi ini ada weldingannya ya. Mudah saja. Ini dia. Nah, mantap memang. Untuk Lucid LX50 ini tenaganya memang luar biasa ya. Walaupun tadi untuk tegangan baterai dan juga RPM-nya sedikit di bawah spesifikasinya, tetapi performanya ini menurut saya sudah cukup bagus ya. Untuk bor di kelas 18 volt dan baterainya juga masih penuh. Coba kita cek lagi suhunya. Bagian belakang sebelah sini yang terasa tadi nggak panas ya. Dan ternyata suhunya hanya di 53 saja. Kemudian untuk gearboxnya cenderung dingin di 38. Dan untuk baterainya di 35 saja ya. Jadi ini cenderung dingin ya, tidak cepat panas. Oke, lanjut ke memasang baut roping. Bidang kerjanya besi holo dengan ketebalan kurang lebih 0,8 mm ya. Kurang lebih sama dengan baja ringan. Dan ini dia, mata ropingnya sudah saya pasang. Untuk speednya, saya ganti ke speed 2 ya. Kemudian untuk modenya, saya ganti ke mode penyekrupan ya. Dan torsinya, kita kasih dulu di torsi 13 ya. Kita coba. Torsi 13 masih terlalu kuat. Kita turunkan ke torsi 9 ya. Nah, torsi 9 saya rasa sudah cukup. Karena untuk pemasangan baut roping, torsinya harus pas ya. Jangan terlalu over karena nanti dratnya itu akan dol. Dan yang terjadi, lama-kelamaan baut ropingnya akan lepas sendiri ya. Nah, kalau torsinya sesuai, dia akan mengikat dengan sempurna ya. Atau istilahnya menggigit dengan sempurna untuk dratnya ya. Mantap. Untuk pekerjaan baja ringan ini cocok sekali ya kawan. Tenaganya bagus, kemudian beratnya juga sangat ringan ya. Ergonominya sangat bagus, apalagi pekerjaan overhead atau pekerjaan di atas kepala ya. Tidak akan membuat tangan kalian cepat pegal. Lanjut. Sekali lagi. Torsi tadi di torsi 8 ya. Ini sudah cukup. Sudah sangat pas. Mantap ya banyak. Ini sudah sangat bagus. Ini dia hasilnya ya. Untuk pemasangan baut roping effortless sekali ya kawan. Dan untuk torsinya pakai torsi 8 saja ya kawan. Sudah cukup itu. Oke, untuk pekerjaan kayu di sini akan saya coba dulu untuk menyekrup ya. Dengan sekrup yang panjangnya kurang lebih 2 inch atau 5 cm. Kemudian lanjut ke pemasangan dead screw dan terakhir nanti akan melubangi dengan menggunakan mata bor auger bit ukuran 19 mili ya. Dan di sini bidang kerjanya kayu meranti. Untuk speednya masih di speed 2, kemudian torsinya
Saya maksimalkan saja ya di torsi 24 atau torsi maksimal. Oke, kita mulai. Mantap, tenaganya sangat bagus ya. Di speed 2 mudah saja ya. Sangat bagus tenaganya ya kawan. Effortless sekali ya. Mantap. Mudah saja ya kawan. Tenaganya luar biasa ini. Oke. Lanjut ke memasang back screw. Kita ganti dulu mata bornya menggunakan mata bor untuk baut looping ukuran 10 ya. Untuk deck screw, for speednya saya ganti ke speed 1, kemudian modenya kita ganti ke mode drilling ya, atau mode untuk bor. Deck screw ukuran 4 in. Gampang saja ya kawan, sangat mudah, effortless sekali ya. Mantap, mantap sekali ya. Pindah ke sini. Ternyata sedikit ya. Pindah ke sini. Mudah sekali ya. Gila menangkapnya ini. Sangat bagus tenaganya. Perasaan tekannya ya. Tekan torsinya sangat terasa. Satu. Sip. Mantap ya. Oke, lanjut ke melubangi dengan menggunakan auger bit ukuran 19 mili ya. Kita pasang dulu. Untuk modenya tetap sama ya, di speed 1, kemudian mode bor atau mode drilling ya. Oke, kita mulai. Mudah saja ya. Cukup mudah. Coba sebelah sini. Dua. Sebelahnya, sebelah sini. Gampang sekali ya kawan. Ngecek di ujungnya. Mantap.
Kita coba sekali lagi di bagian belakang sini. Oh, ternyata baterainya habis ya kawan. Baterainya habis. Kita ganti dulu dengan spare baterainya ya. Untuk daya baterainya mungkin sedikit karena biasanya di progres yang saya sebelumnya itu dari awal sampai akhir tulisan baterainya habis ya. Ini mungkin kita lanjut. Nah, itu tadi mungkin kekurangannya ya, baterainya cepat habis ya kawan. Ini saya ganti dengan baterai yang fresh. Bisa penuh. Coba sekali lagi ya. Karena baterainya masih full, kita coba sekali lagi sebelah sini. Mantap. Mantap, effortless sekali ya. Oke, ini dia hasilnya ya kawan. Dari segi performa ini cukup bagus ya, tetapi sayang tadi baterainya cepat habis ya. Penyelundupan tadi tidak ada masalah, memasang deck screw juga tidak ada masalah. Kemudian mengebor dengan menggunakan auger bit tadi ya, baterainya habis. Dan saya ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh. Hasilnya sangat memuaskan ya. Oke, terakhir akan saya tes untuk mengebor beton dengan ketebalan kurang lebih 5 cm ya. Mata bornya saya maksimalkan di 12 mm. Untuk speednya kita ganti ke speed 2, kemudian modenya kita ganti ke mode hammer atau mode impact ya. Oke, langsung. Tembus. Mantap tenaganya ya kawan. Mudah saja ya. Baterainya tidak terpengaruh. Satu lagi sebelah sini. Mantap ya. Baterainya masih penuh. Oke, ini dia hasilnya ya, sampai tembus tadi. Bisa kalian lihat sendiri, tembus ya. Bol beton dengan ketebalan seperti ini. Hasilnya sangat memuaskan ya. Dan baterainya masih penuh. Kita cek suhunya. Untuk suhunya, motornya hanya 50 derajat saja ya. Kemudian gearboxnya di 41 dan baterainya di 33 saja, jadi cenderung dingin ya. Untuk pekerjaan rumahan maupun pekerjaan berat ini cocok sekali ya kawan. Oke, itu tadi hasil dari rangkaian pengetesannya ya. Secara performa ini menurut saya sudah cukup bagus untuk kelas entry level. Tenaganya oke, torsinya juga bagus. Di pengeboran plat bar dengan tebal 10 mm tadi bisa diselesaikan dengan sangat baik. Kemudian dari segi build quality-nya juga sudah cukup bagus ya, dari pemilihan bahan untuk bodi plastiknya, kemudian lapisan karet-karetnya dan finishingnya juga sudah cukup bagus.
Untuk spesifikasi teknisnya waktu dites tadi kurang sedikit atau meleset dari spesifikasi yang tertulis di sini ya, tetapi untungnya performanya bagus, jadi masih bisa dimaafkan. Karena penurunan dari spesifikasi tertulisnya juga tidak drastis ya, hanya 5-10%-nya saja dan tidak mengorbankan real working experience-nya. Dan untuk kekurangannya mungkin di kapasitas baterainya yang cepat habis ya. Jadi untuk pekerjaan berat ini bisa tetapi tidak akan bertahan lama. Jadi kesimpulan saya untuk board cordless Lucid LX50 ini dari segi performa ini bagus, build quality-nya juga oke. Dari saya ini recommended untuk penggunaan proyek maupun penggunaan DIY rumahan. Untuk link pembeliannya silakan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.